Hai kakak-kakak, jangan lupa ya like, share, dan subscribe channelku ini supaya channelku berkembang nantinya. Terima kasih. Cerita ini berawal di kantor polisi di sebuah desa bernama Pondelen. Di tempat itu terdapat seorang pria yang sedang ditahan. Seorang polisi yang baru dipindah tugaskan bertanya, "Bukankah dia VJ yang sedang viral itu? Dia terlihat seperti orang baik." "Jangan melihat dari penampilannya, Pak. Penampilan itu bisa menipu. Sebenarnya apa kejahatan yang dia lakukan? Sangat jahat dan sangat sulit untuk dipercaya." Lalu, film ini mundur 3 bulan sebelum kejadian naas itu. Di suatu hari di desa Pondelen terdapat sebuah toko elektronik yang bernama Mirakabel. VJ lah pemilik toko ini. VJ memiliki hobi menonton film di setiap jam-jam kosongnya. Dia selalu saja menggunakannya untuk menonton film. Dari hobi inilah VJ mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang politik, bahasa, kriminal, dan lain-lainnya. Suatu ketika, terdapat warga desa yang sedang terkena masalah dengan seorang polisi buruk yang bernama Gaitonde. Berbekal ilmu yang didapatnya dari menonton film, VJ lalu membantu warga desa tersebut. Karena kebaikan sering dilakukan VJ dicap sebagai orang paling baik hati dan dermawan di desa Pondelen. Saat bersama keluarganya, VJ juga seorang ayah yang bertanggung jawab dan bijaksana. Dia selalu saja meluangkan waktunya untuk pergi berlibur bersama istrinya yang bernama Nandini dan 2 putrinya yang bernama Anju dan Anu. Ya, bisa dibilang VJ ini adalah sosok keluarga dan ayah idaman. Di suatu hari terdapat sebuah insiden di mana Anju, putri pertama VJ, dilecehkan oleh seorang abigen nakal yang bernama Sam. Sam merekam Anju yang sedang mandi di toilet saat sekolah mereka sedang mengadakan perkemahan. Sam mengancam akan menyebarluaskan video tersebut ke internet jika Anju tidak melakukan apa yang Sam minta, yaitu adegan intim. Mengetahui hal ini, Anju sangat tertekan dan dia sangat stres berat. Malam harinya, Anju menuruti perkataan Sam dengan bertemu di area gudang belakang rumah keluarga Anju. Bukannya mendapat adegan intim yang diinginkan, Sam malah mendapati Andini, ibu Anju, yang ada juga di situ. Sam yang mengetahui hal ini sangat marah dan merasa ketipu. Sam mengancam akan segera menyebarluaskan video itu ke internet. Saat itu juga Andini dan Anju bersimpuh dan memohon sangat agar Sam tidak melakukan hal tersebut. Tiba-tiba, perkelahian pun terjadi. Anju dan Andini bekerja sama untuk merebut ponsel milik Sam. Namun, apalah daya tenaga seorang pria pasti lebih besar dari seorang wanita. Akhirnya Andini dan Anju pun kalah sampai mereka berdua terlempar. Bukannya merasa bersalah dan minta maaf, Sam malah gantian menggoda dan melecehkan Andini. Anju yang melihat itu sangat marah dan geram. Tidak terima melihat ibunya yang disayanginya dilecehkan seperti itu. Anju lalu mengambil tongkat besi dan diam-diam memukul kepala Sam dari belakang. Sam pun tersungkur dan pingsan. Saat Anju sedang menghancurkan ponsel milik Sam, Andini berteriak pada Anju, "Anju, Anju!" Sam tidak bernafas. Anju seketika kaget dan panik. Ternyata apa yang tidak diinginkan terjadi. Secara tidak sengaja Anju telah membunuh Sam. Pagi pun tiba, VJ sang ayah datang. Bertanya-tanya kenapa rumah penuh lumpur dan sangat kotor. VJ menyaksikan keluarganya meringkuk di dalam kamar. VJ pun bertanya, "Kalian kenapa? Apa yang terjadi?" Seseorang cepat katakan apa yang terjadi. Akhirnya Andini pun bercerita bahwa dia telah mengubur seorang remaja di kebun rumahnya. Setelah kejadian itu, semua orang tampak lesu, memandangi kebun di mana lokasi mayat Sam berada. Mereka tidak menyangka keluarga mereka yang harmonis mendapatkan masalah sebesar ini.
Vijay, Anju, dan Andini lalu masuk ke dalam gudang di mana Sam terbunuh dan menemukan kunci mobil Sam. Vijay lalu memerintahkan Andini dan Anju untuk membersihkan gudang sebersih mungkin. Saat itu Vijay melihat kartu seluler. एक मिनट Tiba-tiba Vijay teringat dan terinspirasi dari film yang pernah dia lihat. Bagaimana polisi dapat melacak ponsel dengan sangat mudahnya. Vijay lalu berencana membawa kartu seluler dan mobil Sam keluar dari Pondeland. Anju panik, dia tidak ingin ditinggal Vijay. Anju takut di penjara. Lalu Vijay berkata, "Tenanglah, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian di penjara." Selanjutnya, Vijay pergi ke seberang jalan dan mengendarai mobil Hyundai kuning milik Sam. Sialnya Vijay, ternyata di situ ada Gatonde yang sedang melakukan pungli dan melihat sangat jelas Vijay pergi mengendarai mobil Hyundai kuning. Gatonde lalu memandang Vijay dengan mata sinisnya. Di perjalanan menuju Panaji, Vijay berusaha mengingat dan mencari inspirasi dari semua film yang pernah dia lihat. Bagaimana cara membuang mobil Hyundai ini tanpa bisa dilacak oleh polisi? Satu demi satu inspirasi berdatangan masuk ke kepala Vijay. Rencana pertama Vijay membeli sebuah ponsel bekas dan memasukkan kartu seluler Sam di ponsel itu. Mengaktifkannya sepanjang hari. Lalu Vijay pergi ke terminal truk muatan dan membuang ponsel Sam ke truk itu. Supaya saat dilacak polisi terlihat seperti Sam memang sedang pergi jauh, tidak sedang ada di Pondeland. Yang kedua, Vijay teringat bahwa kakak iparnya dan mertuanya pernah memberitahu bahwa ada kawah terbengkalai di daerah Panaji. Vijay lantas membawa mobil kuning Sam ke kawah itu dan membuangnya. Saat proses, Vijay sangat cemas karena ada penduduk yang sedang ada di situ. Vijay khawatir orang itu akan melihat mobil kuning ini. Namun saat orang itu menoleh, untungnya mobil kuning Sam sudah tenggelam. Malam harinya Vijay datang ke kantor dengan wajah lesu untuk mengambil sejumlah uang dan berbicara kepada pegawai setianya Jos bahwa dia akan ke Panaji selama 2 hari. Saat hendak pergi, Jos berkata, "Pak Vijay, apa ada masalah? Anda terlihat pucat dan lesu, tidak seperti biasanya." Vijay lalu menjawab, Jos dengan nada bicaranya sehari-hari agar Jos tidak curiga. Vijay tersadar sepertinya dia, Andini, Anju, dan Anu harus melupakan masalah ini dan berperilaku seperti biasa. Jika Jos saja bisa mengetahui gelagat mencurigakannya, apalagi polisi. Sesampainya di rumah, Andini memberitahu Vijay berita yang sangat gawat dan mengagetkan, bahwa faktanya Sam adalah anak Inspektur Jenderal Goa. Inspector General of Police. Inilah ibu Sam. Ibu Sam diperlihatkan sebagai sosok yang kejam dan otoriter. Tidak ragu menggunakan cara apapun untuk mendapatkan keinginannya. Sedangkan ayah Sam adalah seorang pembisnis yang baik dan terkesan lebih kalem. Suatu hari orang tua Sam mulai gelisah. Selama berapa hari Sam belum pulang dan mulai sering menghubungi ponsel Sam yang sudah tidak aktif. Sedangkan Vijay dan keluarganya sudah mulai tahap berikutnya agar kejahatan mereka tidak tercium oleh polisi, yaitu pergi ke Panaji pada tanggal 4 dan 5 Oktober dan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah terencana, dimulai dari menaiki bus, pergi ke restoran, menginap di hotel, menonton bioskop, dan menghadiri sebuah pengajian, padahal acara pengajian itu sudah selesai pada tanggal 3 Oktober. Setiap Vijay dan keluarganya melakukan transaksi, mereka selalu meminta nota untuk berjaga-jaga. Lalu pada tanggal 5 Oktober malam hari, Vijay dan keluarganya pulang ke rumah. Pagi harinya Ibu Sam, sentinel polisi, mulai sangat gelisah. Anak satu-satunya tidak ada kabar, lalu memanggil unit kejahatan untuk melacak ponsel Sam. Di situ dikatakan bahwa ponsel Sam terdeteksi di beberapa tempat sampai luar pulau. Namun, awal pemberhentian Sam adalah Pondeland, desa di mana Vijay sekeluarga tinggal.
Untuk itulah kepolisian mulai melakukan penyelidikan di desa Pondelen. Keadaan mulai tambah rumit ketika mobil Hyundai kuning Sam ditemukan oleh warga di kawah terbengkalai itu. Ibu Sam yang melihat itu lalu mulai menyatakan darurat merah dan mengerahkan seluruh kepolisian terutama daerah Pondelen untuk mencari anak tersayangnya. Vijay yang di kantornya dekat dengan kantor polisi melihat kepolisian mulai sangat aktif, padahal biasanya cukup tenang. Vijay lalu segera pulang dan melakukan rapat keluarga, mulai memberi instruksi apa saja yang harus dikatakan bila nanti diinterogasi oleh polisi. Andini bertanya, ada apa Vijay? Apakah ada masalah? Apakah polisi akan kemari? Vijay menjawab sepertinya iya, 100%. Dalam waktu dekat mereka akan ke rumah kita. Kita harus siap secara mental dan pikiran. Keesokan paginya, ayah dan ibu Sam serta polisi dari berbagai divisi berkumpul untuk briefing. Ibu Sam juga sesegera mungkin mengirimkan ciri-ciri Sam dan kendaraan yang dipakainya ke polisi Pondelen. Di saat itu ada Gatonde. Kalau kalian bertanya siapa orang pertama yang ingin menghancurkan Vijay, yaitu Gatonde lah orangnya. Gatonde teringat bahwa saat dia sedang menarik uang pungli, dia pernah melihat Vijay naik kendaraan Hyundai kuning persis milik Sam. Lantas saat itu juga dia menuju warung makan milik Paman Martin dan melihat Vijay di sana. Dalam hati Gatonde berkata, inilah saat yang tepat untuk menghancurkanmu dan keluargamu Vijay, sambil tersenyum. Gatonde lalu memberikan serangan fisiologi terhadap Vijay. Dia langsung membeberkan berita bahwa anak jenderal polisi Mira telah hilang dan mobil Hyundai kuning telah ditemukan di kawah terbengkalai. Seketika Vijay langsung melirik dan gelisah. Umpan Gatonde telah dimakan oleh Vijay. Sekarang Gatonde sangat yakin 100% bahwa hilangnya anak jenderal polisi Mira ada kaitannya dengan Vijay. Gatonde mengatakan pendapatnya pada Pak Soman dan memberitahu Vijay ada kaitannya dengan kasus ini. Namun Pak Soman tidak yakin karena Vijay sudah sangat dikenal baik di desa Pondelen dan meminta Gatonde jangan sembarangan bicara dan menuduh Vijay. Selanjutnya Gatonde, Pak Soman dan kepala polisi melakukan penyelidikan mandiri, pergi ke tempat di mana Gatonde melihat Vijay mengendarai mobil Hyundai kuning dan berusaha menambahkan saksi di tempat itu. Tapi warga tidak bisa melihat dengan jelas karena area kebun yang sangat luas. Jadi warga tidak yakin itu Vijay atau bukan, namun yang pasti itu mobil warna kuning. Sekembalinya Pak Polisi dan Gatonde mendapatkan informasi baru bahwa sekolah di mana Anju anak Vijay dan Sam anak jenderal polisi Mira pernah mengadakan piknik bersama baru-baru ini. Polisian mendapatkan informasi adanya hubungan antara Sam dan Anju. Pihak polisi langsung melakukan interogasi satu persatu. Mulai dari mendatangi sekolah Anju, lalu Vijay dan Nandini yang sedang ada di rumah. Pertanyaan kepolisian selalu saja sama, yaitu apa kamu mengenal Sam, anak jenderal polisi ini? Dan ada di mana kamu sekeluarga pada tanggal 2-3 Oktober dan lain-lain. Untungnya satu keluarga sudah diberikan arahan oleh Vijay sebelumnya, sehingga mereka dapat menjawab dengan baik. Bahkan Vijay sampai memberikan nota-nota transaksi pada tanggal 2-3 Oktober saat ada di Panaji. Akhirnya polisi pulang dengan tangan hampa. Kepala polisi berkata, Gatonde, tuduhanmu terhadap keluarga Vijay adalah omong kosong. Sepertinya mereka memang tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Lalu Gatonde bersikukuh, tidak pak, aku sangat yakin 100% aku melihat Vijay mengendarai mobil Hyundai kuning itu. Malam harinya, para kepolisian Pondelen memberikan laporan pada Jenderal Mira. Jenderal Mira berkata, hai Gatonde, apa kamu yakin kamu melihat Vijay mengendarai mobil Sam? Ya ibu, jawab Gatonde. Lalu ayah Sam yang bernama Mahesh berkata, tapi kata keluarga itu mereka pergi pada tanggal 2-3 Oktober. Mereka bahkan memberikan bukti transaksi di Panaji pada tanggal itu. Gatonde bersikeras, Pak, mereka berbohong, saya berani jamin, Vijay berbohong. Jenderal Mira lalu memberikan perintah untuk membawa seluruh keluarga Vijay keesokan harinya. Vijay sekeluarga pun datang.
dan dimulailah proses interogasi itu. Namun, saat semua diberi pertanyaan mengenai Sam, mereka selalu teguh dengan pernyataan mereka bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Sam, karena pada tanggal 2-3 Oktober mereka pergi ke Panaji. Namun, Sang Jenderal Mira melihat adanya celah di dalam kesaksian mereka, yaitu pada anak Vijay yang paling kecil, yaitu Anu. Bagaimana seorang anak kecil memiliki pendirian seteguh ini? Padahal biasanya anak kecil itu labil, apalagi sesuai Anu. Disinilah Jenderal Mira mulai curiga besar terhadap keluarga Vijay. Mereka pasti tahu tentang Sam, dalam hati Jenderal Mira. Jenderal Mira mendatangkan seluruh tokoh yang berkaitan tentang kepergian Vijay dari Pondoland ke Panaji, yaitu pemilik hotel, kondektur bus, pemilik teater bioskop, dan restoran yang dikunjungi oleh Vijay. Kepolisian memberikan pernyataan pada mereka, apakah kalian melihat Vijay sekeluarga pada tanggal 2-3 Oktober? Secara mengejutkan, mereka semua menjawab pada tanggal tersebut Vijay sekeluarga memang pergi ke Panaji. Disinilah seluruh kepolisian termasuk jenderal kebingungan. Bagaimana mereka semua seolah-olah memihak pada kesaksian Vijay? Bahkan Jenderal Mira sampai menelpon Sami, yaitu sang pengisi pengajian di Panaji. Sami pun juga mengatakan, sepertinya Vijay memang menghadiri acara pada tanggal 3 Oktober karena dia tahu detail tentang pengajian yang aku sampaikan, kata Sami. Saking putus asanya Jenderal Mira pun menangis. Jenderal Mira mempunyai feeling Vijay tahu sesuatu tentang Sam. Ini adalah insting alami seorang ibu. Tapi Jenderal Mira kebingungan bagaimana cara mengungkapkannya. Lalu Pak Soman dan kepala polisi mengungkapkan data Vijay. Vijay datang ke Pondoland 25 tahun yang lalu. Dia sudah mencoba berbagai pekerjaan dan berkembang sampai sekarang. Vijay bahkan menguasai 5 bahasa. Vijay bilang dia mempelajari itu semua dari menonton film. Mendengar hal itu, Jenderal Mira berkata, "Itu dia, film. Itu adalah sebuah petunjuk penting." Jenderal Mira kembali memeriksa seorang kondektur bus yang teringat pada jam 3 sore Vijay sempat meminta untuk ke ATM sebentar di area Panaji. Mendengar hal itu, Jenderal Mira lantas memerintahkan anak buahnya untuk mengambil rekaman CCTV di ATM tanggal 2 Oktober. Dan saat Jenderal melihat hasil rekaman itu, ternyata muncul Vijay di rekaman CCTV pada tanggal 2 Oktober itu. Dan selesai sudah, ternyata Vijay berkata jujur, dia memang ada di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober, kata Mahesh, ayah Sam. Jenderal Mira juga terpukul dan masih tidak bisa menerima hal itu, karena instingnya mengatakan Vijay tahu sesuatu tentang Sam. Jenderal Mira pun merenung di tepi balkon dan berpikir, Vijay ada di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Vijay memang ada di Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Ini mencurigakan. Setelah menggarisbawahi 2 kalimat tersebut, akhirnya Jenderal Mira menyadari trik licik yang dilakukan Vijay. Jenderal Mira menjelaskan trik yang dilakukan Vijay adalah pada tanggal 2 Oktober Vijay memang ke Panaji. Dia pergi sendirian menggunakan mobil Sam, membeli HP second baru, dan membuang HP Sam ke truk lintas pulau, lalu membuang mobil Sam ke kawah terbengkalai. Setelah itu dia tidak langsung pulang ke Pondoland, tapi dia mampir ke sebuah restoran dan memesan 4 makanan, padahal dia hanya sendirian. Bioskop dia juga memesan 4 tiket dan 1 kamar keluarga. Dan yang terakhir, dia masuk ke ATM pada jam 3 ini. Setelah melakukan itu semua, barulah Vijay pulang ke Pondoland pada malam harinya. Mahesh, mereka sekeluarga memang ada di Panaji, tapi tidak tanggal 2-3 Oktober. Mereka ke Panaji sekeluarga besoknya pada tanggal 4-5 Oktober. Namun Vijay menyarankan seolah-olah mereka pergi pada tanggal 2-3 Oktober, kata Jenderal Mira kepada suaminya. Sial, tidak kusangka Vijay seorang bahkan tidak lulus SD berhasil membodohi dan melecehkan kepolisian. Keesokan paginya keluarga Vijay dibawa kembali ke kepolisian. Saat itu rumor ini sudah menyebar ke seluruh pelosok Pondoland dan semua warga berkumpul di kantor polisi Pondoland. Jenderal Mira mengatakan, "Di mana anakku Sam, Vijay? Aku sudah tahu trikmu. Kau sekeluarga tidak ke Panaji pada tanggal 2-3 Oktober. Kau pergi ke Panaji pada tanggal 4-5 Oktober, bukan?"
Karena Vijay dan keluarga bersikeras tidak mau mengakui itu, akhirnya Jenderal Mira memerintahkan Gatonde dan kepolisian untuk menyiksa mereka. Namun, Vijay dan keluarga tetap tidak mau mengaku. Ini sudah bagian dari rencana Vijay sebelumnya, yaitu sekeras apapun kepolisian memukuli kita nantinya, tolong kalian semua jangan ada yang mengaku. Sahabat Sam yang bernama Alec pun datang. Alec mengatakan semuanya pada Jenderal Mira. Akar masalah semua ini adalah saat di perkemahan Sam telah merekam Anju, anak Pak Vijay, dan mengancam untuk menyebarkannya jika Anju tidak mau berhubungan badan dengannya. Mendengar hal ini, Jenderal Mira dan Mahesh, ayah Sam, kaget. Anaknya melakukan tindakan seperti itu. Terlepas dari fakta itu, Jenderal Mira tetap mau anaknya Sam kembali. Dia tetap memerintahkan Gatonde menyiksa keluarga Vijay. Akhirnya, target penyiksaan sampai ke Anu, anak Vijay yang paling kecil. Jenderal Mira memerintahkan agar Vijay, Nandini, dan Anju keluar, tinggalkan Anu sendirian. Disinilah Gatonde berusaha menakuti Anu. Mahesh, ayah Sam, tidak tega melihat kebrutalan ini dan memerintahkan Jenderal Mira untuk menghentikan aksinya. Mira, hentikan semua ini gila dan sudah melebihi batas, kasihan mereka. Kita cari saja Sam dengan benar, kita hanya buang-buang waktu seperti ini. Dan jika terbukti keluarga Vijay memang tidak bersalah nantinya, kita sendiri yang akan menyesal. Tolong pertimbangkan kalau mungkin Gatonde memang salah dan berbohong tentang Vijay. Mendengar perkataan Mahesh tersebut, Gatonde tidak terima dan langsung memukul Anu. Sesaat, Gatonde hendak menginjak-injak Anu, tapi Jenderal Mira menghentikannya. Anu yang saat itu ketakutan setengah mati akhirnya menyerah dan mengatakan semuanya. Reaksi Mira, Mahesh, dan Gatonde pun penasaran. Anu berkata, aku tidak tahu persisnya, namun aku pernah melihat ibu dan kakak mengubur sesuatu di halaman belakang. Mendengar perkataan Anu, Jenderal Mira akhirnya membawa Anu dan keluarga Vijay pergi ke rumah Vijay. Saat itu berita semakin gempar, bahkan media sampai datang dan meliput kejadian ini. Disinilah semua menemui titik terang. Warga Vijay memang bersalah dan terindikasi telah mengubur mayat Sam di kebun mereka. Proses pengurukan selesai, terdapat karung goni di dalam tanah dan mengeluarkan bau busuk. Mira, Mahesh, dan kepolisian bergegas ingin melihat karung goni yang diindikasi adalah mayat Sam. Namun saat karung goni ini dibuka, ternyata isinya bukanlah mayat Sam, namun sudah berubah menjadi bangkai hewan. Vijay memanfaatkan momen ini untuk memprovokasi warga. Vijay berkata, keluargaku telah dipukuli. Gatonde dengan tega memukuli Anu sampai berdarah-darah. Mendengar perkataan Vijay, warga pun tersulut emosinya. Akhirnya beramai-ramai menghajar Gatonde. Saat Gatonde dihajar, Vijay tersenyum dalam diam, seolah menyeratkan kata, mampus kamu Gatonde, makanya jangan berani macam-macam dengan keluargaku. Berita ini akhirnya viral sampai seluruh India. Vijay akhirnya menang. Polisi tidak menemukan bukti apapun tentang Vijay adalah dalang hilangnya Sam. Akhirnya Jenderal Mira pun dicutikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan untuk Gatonde diberhentikan dari kepolisian dan dipenjara. 2 minggu kemudian, Mira, Mahesh, Vijay melakukan pertemuan. Tidak ada media, tidak ada rencana kepolisian. Hanya pertemuan 2 orang tua yang menyayangi anaknya. Mahesh berkata, Vijay, aku mohon tolong jika kamu tahu tentang Sam anak kami, katakanlah sejujurnya. Kami sudah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu. Apapun faktanya, kami siap menerima dan berjanji tidak akan mempermasalahkannya. Jika memang Sam sudah tidak ada di dunia ini, kami hanya ingin menguburnya dengan layak. Namun, Vijay hanya terdiam dan memberi sebuah isyarat. Ada hari keluarga kami harmonis dan sangat bahagia. Namun, ada satu orang asing yang datang dan berusaha mengusik ketenangan keluarga kami. Lalu, keluarga kami secara tidak sengaja membuat orang asing itu pergi dan tidak ada jalan untuk kembali. Maafkan aku, kata Vijay. Mahesh dan Mira pun akhirnya menyadari mungkin yang dimaksud Vijay adalah Sam.
dan akhirnya mereka pulang dengan kesedihan dan tangisan di air mata mereka. Scan kembali di awal film, di mana Vijay dikurung di sebuah sel. Vijay nyatanya tidak dikurung, namun sedang menunggu giliran untuk tanda tangan. Dengan tanda tangan ini menyatakan Vijay resmi terlepas dari kasus ini. Saat itu, kepala polisi sudah diganti dengan yang baru dan berkata, "Vijay, aku akan di sini untuk beberapa tahun. Ya saja, ketika kami sudah menemukan mayat itu, jangan kira kamu bisa membodohiku." Vijay dengan entengnya menjawab, "Tidak pak, memangnya siapa aku berani membodohi kepolisian? Aku dan keluargaku akan selalu menghormatimu dan kantor polisi barumu ini." Vijay pun akhirnya pergi. Saat pergi terdapat flashback terjadi. Usut punya usut, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ternyata di kantor polisi yang baru inilah Mayasam dikubur. Vijay diam-diam telah memindahkan Mayasam saat kantor polisi ini masih dalam tahap pembangunan, tanpa diketahui Nandini dan Anju. Karena itulah, Yudhalamira dan Mahesh gagal menemukan Mayasam di rumah Vijay. Dan akhirnya film pun selesai. Oh ya guys, jangan lupa ya like, share, dan subscribe channelku ini. Terima kasih.